Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jumaidi Saputra, dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abulia Tama. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Pidana. Pada mata kuliah Hukum Pidana ini saya menggunakan metode DEI atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada Student Contextual Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abulia Tama. Pada mata kuliah Hukum Pidana memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan perkuliahan teori dan pendekatan kasus. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Hukum Pidana bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep hukum pidana. Selanjutnya, pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama ada pengantar hukum pidana, yang kedua, sejarah hukum pidana Indonesia. Yang ketiga, berlakunya hukum pidana. Keempat, masalah delik. Kelima, subjek hukum pidana. Keenam, delik percobaan. Ketujuh, delik penyertaan. Kedelapan, delik perbarengan. Dan yang kesembilan, ada delik pengulangan. Kesepuluh, pertanggungjawaban pidana. Kesebelas, pidana dan pemidanaan. Yang ke-12, masalah politik kriminal. Dan yang ke-13, yang terakhir, merupakan beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan dan CPL pada program studi S1 Ilmu Hukum yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup, life skill untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang keempat, mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan ipteks untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini terdapat ada 13 CPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengantar hukum pidana. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah hukum pidana. Yang ketiga, mampu menjelaskan berlakunya hukum pidana. Yang keempat, mampu menjelaskan masalah delik. Yang kelima, mampu menjelaskan subjek hukum. Yang keenam, mampu menjelaskan delik percobaan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan delik penyertaan. Yang ke-8, mampu menjelaskan delik perbarengan. Dan yang ke-9, mampu menjelaskan delik pengulangan. Yang ke-10, mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana. Yang ke-11, mampu menjelaskan pidana dan pemidanaan. Yang ke-12, mampu menjelaskan masalah politik kriminal. Dan yang ke-13, mampu menjelaskan beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP. Selanjutnya, referensi yang digunakan pada mata kuliah hukum pidana ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku referensi dan modul serta artikel-artikel jurnal yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Pembelajaran mata kuliah hukum pidana dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun Zoom sebagai tools web conference-nya.
Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp group, link, dan lain sebagainya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi perihal mata kuliah hukum pidana dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah hukum pidana ini dilaksanakan secara 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis. Kemudian ujian tengah semester dilakukan pada minggu ke-8, minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 kembali pemaparan materi, dan selanjutnya ujian akhir semester akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah hukum pidana didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali, baik individu maupun kelompok, dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas UTS yang dilakukan. UTS yang dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa serta UAS untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi dari mata kuliah hukum pidana. Selanjutnya, bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah hukum pidana, yaitu kuis sebesar 10%, tugas sebesar 30%, UTS sebesar 20%, serta UAS sebesar 40%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah hukum pidana sebanyak 100%. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Baik? Masih semangat? Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata kuliah hukum pidana, dan khusus pada hari ini kita pertemuan ketiga, yaitu materinya tentang berlakunya hukum pidana. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita melakukan doa ya, agar perkuliahan kita hari ini diberkati. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai ya. Kita lanjutkan ke materi pada hari ini. Sebelumnya, agar kita merefresh ulang terkait materi yang lalu, adalah tentang sejarah kodifikasi hukum pidana. Mungkin masih ada yang ingat tentang sejarah kodifikasi hukum pidana? Ya? Siapa yang ingin menjelaskan? Ya, silakan. Setelah Indonesia merdeka, KUHP warisan Belanda telah berlaku dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Upaya pembaruan saat ini, pemerintah Indonesia telah sedang berupaya untuk melakukan pembaruan terhadap KUHP, termasuk melakukan kodifikasi ulang, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Sebelum kita mempelajari materi daripada berlakunya hukum pidana, kita harus mengetahui untuk apa kita mempelajari berlakunya hukum pidana. Apalagi ini adalah mahasiswa ilmu hukum yang harus mengetahui apa tujuan daripada berlakunya hukum pidana. Oke, ada 4 yang saya ambil dari tujuan hukum pidana ini. Yang pertama ada untuk memahami konsep dasar yurisdiksi pidana. Yang kedua, untuk menjelaskan azas-azas umum dalam penerapan hukum pidana. Dan yang ketiga, untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus nyata. Dan yang terakhir, yang keempat, menentukan yurisdiksi pengadilan dan keabsahan proses hukum. Jadi keempat ini adalah memang berlakunya hukum pidana dari tujuan yang kita baca ini merupakan penting. Karena untuk menentukan hukum pidana itu berlaku dan masih berlaku atau tidak. Berlaku dan masih berlaku atau tidak. Nah, itu dia. Ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, tolong diperhatikan dan dipahami benar-benar setiap materi yang saya sampaikan. Ya. Baik, untuk kita mengetahui sesuatu, maka kita harus tahu pengertiannya. Ya. Pengertian berlaku hukum pidana, ya. Berlaku hukum pidana berarti berlaku suatu aturan hukum pidana terhadap peristiwa tertentu, baik dari tempat locus delicti maupun dari segi waktu tempus delicti. Hal ini menentukan apakah seorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana suatu perbuatan. Jadi pada intinya adalah berlaku yang hukum pidana ini
menentukan tempat dan waktunya, ya. Ketika tempatnya di Indonesia, maka berlaku di Indonesia hukum pidana Indonesia. Ketika dia melihat waktunya kapan? Karena setiap pidana, perbuatan pidana itu ada masa daluarsanya, habis waktu. Sehingga tak bisa dihukum kalau dia udah habis waktu. Ya, ketika tempatnya dilakukan di luar Indonesia, maka nanti hukum di luar Indonesia yang berlaku. Makanya untuk melihat yurisdiksi hukum pidana itu memang harus melihat daripada lokus dan tempus delicti-nya, ya. Baik, saya lanjutkan materi selanjutnya. Lokus delicti, ya. Lokus delicti itu artinya adalah tempat terjadinya pidana, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, ya. Saya lanjutkan bahwa lokus delicti adalah tempat terjadi pidana. Kita lihat pengertiannya, bahwa lokus delicti adalah tempat di mana tindak pidana terjadi. Ya, menentukan lokus delicti sangat penting untuk menentukan kompetensi pengadilan apakah hukum pidana Indonesia berlaku dan penyidik oleh aparat penegak hukum. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa lokus delicti untuk menentukan hukum pidana mana yang berlaku. Ya, seandainya dilakukan di Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum Indonesia, pidana Indonesia. Jadi itu sangat menentukan pemberlakuan hukum pidana. Jadi kalau berlakunya nggak jelas, maka nanti nggak jelas hukuman yang berlaku, sehingga akan terjadi kekacauan hukum di situ. Ya, dan setiap negara memiliki hukum pidananya masing-masing. Ya, Indonesia itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ya, oke, next selanjutnya dasar hukumnya. Ya. Dasar hukum lokus delicti itu terdapat pada pasal 2 KUHP, ya, pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundangan Indonesia, ya, berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana di Indonesia. Ya. Setiap perbuatan yang dilakukan setiap orang Indonesia, ya, dan perbuatan yang dilakukan Indonesia berlaku hukum pidana Indonesia. Ya, ini jelas dalam pasal 2 KUHP. Ini dasar hukumnya. Ketika ditanya lokus delicti, ketika dijelaskan lokus delicti, maka di pasal 2 KUHP. Ya, dasar hukum ini penting. Setiap mahasiswa hukum berbicara harus berdasarkan hukum. Harus berdasarkan dasar. Jangan asal ngomong, maka bisa disampaikan nanti seakan-akan kita berretorika terhadap hukum. Padahal kita sebagai mahasiswa hukum setiap berbicara harus berdasar atas hukum. Selanjutnya ada azas teritorial. Ini azas yang paling mendekati terkait dengan lokus delicti. Bukan mendekati, memang satunya azas terkait dengan lokus delicti. Ada namanya azas teritorial. Ya, azas teritorial di sini dijelaskan bahwa azas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas semua tindak pidana yang terjadi di wilayah teritorial Indonesia, ya, termasuk wilayah darat, laut, udara, serta kapal berbendera Indonesia di luar negeri. Azas teritorial itu jelas disebutkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Azas ini menitik beratkan kepada kewilayahan. Apa maksudnya kewilayahan? Batas wilayah kita, kewilayahan teritorial kita, batas Indonesia. Jadi hukum Indonesia teritorial itu, hukum itu berlaku dalam batas wilayah Indonesia, teritorial Indonesia. Jadi itu berlakunya hukum pidana. Jadi azas teritorial itu adalah dasar azas paling konkret terkait dengan batas wilayah. Makanya namanya azas teritorial, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ada tadi lokus delicti, maka sekarang adalah tempus delicti. Yang artinya waktu terjadinya tindak pidana. Bisa dilihat bahwa kita lihat pengertiannya di sini. Tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana, menentukan delikti penting untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku, karena hukum dapat berubah dari waktu ke waktu, dan mengetahui apakah delik telah daluarsa, kadaluarsa atau daluarsa penuntutan atau pemidanaan, dan menentukan usia pelaku terkait anak atau dewasa. Ya, ini yang terkait dengan waktu. Bahwa terkait dengan waktu itu berhubungan dengan adanya waktu, yang waktu ini terus berubah.
Waktu terus berubah. Habis itu untuk menentukan ada masa kadaluarsa dari pidana. Jadi pidana itu ada kadaluarsanya. Ya, pembunuhan misalnya, ada kadaluarsanya 20 tahun misalnya. Bisa kecelakaan, ada kadaluarsanya berapa. Jadi jangan-jangan ketika ditangkap orang, dia udah nggak bisa dipidana lagi. Udah habis masa waktunya. Mungkin kalian pelajari orang hukum masa daluarsa, pembunuhan misalnya, penganiayaan, habis kalian aniaya orang, lihat masa tahunnya baru balik lagi, nggak ditangkap lagi. Mau kayak gitu? Nggak ya? Nah, maksudnya kadang-kadang ada orang yang mungkin dia berpikir bahwa ini saya aniaya orang, ya. Setelah saya aniaya, saya lari gitu. Habis itu saya pulang. 1 hari saja lebih dari masa daluarsa itu nggak bisa ditangkap lagi, nggak bisa ditangkap lagi. Makanya perlu dilihat tadi tempus delictinya untuk melihat tadi masa daluarsa. Dan yang terakhir tadi ada tempus delicti adalah masalah umur, dilihat dia sudah bisa dihukum atau tidak. Maksudnya masih anak-anak atau dewasa. Karena di Indonesia ya, dan mungkin di beberapa negara juga itu berbeda hukum terhadap orang dewasa dengan anak-anak. Yang berbeda hukum dewasa sama anak-anak. Anak-anak itu baru bisa dianggap anak-anak 12 sampai 18 tahun ya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak gitu ya. 12. Jadi mereka berbeda proses pembinaannya. Mereka ditempatkan di LPKA, lembaga pembinaan khusus anak. Kalau orang dewasa di lapas, dewasa semua, dan pola-polanya berbeda. Nggak bisa pola anak-anak digunakan dalam pola orang dewasa. Pola dewasa digunakan dalam pola anak-anak nggak bisa ya, sehingga berbeda. Harus dilihat tempusnya, waktunya, atau di umurnya. Jangan salah penghukuman nanti. Yang seharusnya dihukum dengan hukuman dewasa, kita hukumnya dengan hukuman anak-anak. Berimbas kepada tidak jalannya tujuan pemidanaan, seperti itu. Ya, itu dari tempus delicti. Ya. Oke, selanjutnya ada prinsip berlakunya hukum pidana. Ada yang namanya hukum pidana tidak berlaku surut, atau yang namanya azas legalitas. Ya, hukum itu diberlakukan ketika hukum itu diundangkan. Hukum itu tidak berlaku surut. Maknanya apa? Bahwa suatu perbuatan pidana dilakukan apabila tidak ada aturan yang mengaturnya, itu tidak boleh dihukum. Itu azas legalitas. Tidak berlaku surut ketika duluan perbuatannya baru ada undang-undangnya. Itu undang-undang itu nggak bisa menghukum yang perbuatan duluan dilakukan. Itu maksudnya tidak berlaku surut. Azas legalitas adalah orang tidak boleh dihukum apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Ketika hukumnya sudah ada, tapi perbuatannya sudah dilakukan yang lalu ke belakang, itu nggak boleh dikenakan. Makanya tidak berlaku surut hukum pidana. Dan ada beberapa contoh kasus di Indonesia, misalnya terorisme pada saat itu. Ya, pada saat itu terorisme itu belum ada undang-undang terorisme. Sehingga ketika berapa tahun kemudian lahir undang-undang terorisme, pelaku terorisme yang sudah melakukan sebelum undang-undang itu lahir, itu nggak bisa diterapkan dengan undang-undang terorisme. Itu nggak bisa. Nah, itu dia tadi. Ada namanya azas tidak berlaku surut. Mungkin kita pernah dengar bahwa Prof. Mahfud kemarin sempat heboh di DPR yang mengatakan bahwa apabila perbuatan itu tidak dilarang, maka boleh dilakukan. Itu Prof. Mahfud mengatakan kan di DPR bahwa ketika perbuatan itu tidak dilarang berarti boleh. Ketika perbuatan itu dilarang berarti itu nggak boleh. Jadi nggak perlu, kata Prof. Mahfud pada situ, nggak perlu perbuatan yang boleh itu diatur. Kira-kira seperti itu. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya dasar hukumnya. Kita harus lihat dasar hukumnya juga ini. Itu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua, di pasal 1 ayat 2, jika ada perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Jadi, yang pada pasal 1 disebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana. Jadi bahwa tidak ada pidana kalau tidak ada aturan pidananya. Harus ada dulu ketentuan pidananya, baru bisa perbuatan pidana itu dihukum. Ya, ini dia, bahwa dalam perundangan telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ya, jadi tidak ada perbuatan pidana sebelum ada
ketentuan pidana yang mengaturnya, ya. Dan yang pasal 1 ayat 2 ini jelaskan bahwa ketika ada perubahan undang-undang dan perbuatan pidana itu dilakukan, ya. Jadi ketika pidana itu dibuat, ya. Contoh, ini ada satu hukum pidana. Pidana yang lama nih. Kan ini ada pidana yang baru sekarang. Pidana yang lama itu nomor 1 tahun 46, ya. Ada perbuatan misalnya pidana. Ya, dalam perbuatan pidana. Dalam proses dia lakukan perbuatan pidana, udah dia lakukan, tiba-tiba ada perubahan undang-undang yang baru. Misalnya undang-undang KUHP baru nomor 1 2023. Misalnya undang-undang lama dia dihukum dengan 3 tahun, KUHP baru dihukum dengan 5 tahun, maka apa kata dia? Beri yang menguntungkan terdakwa. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika ada KUHP baru dan KUHP yang lama, dan perbuatan itu dilakukan di antara akan ada perubahan itu, setelah itu diundangkan undang-undang KUHP yang baru, maka yang terdakwa itu dihukum dengan ketentuan pidana yang menguntungkan terdakwa. Paham ya? Itu yang menguntungkan terdakwa. Dan itu jelas konsepnya dalam hukum pidana, ya. Dan saya ingin menyampaikan juga bahwa konsep dalam hukum pidana ini ada konsep sangat menghargai terdakwa, namanya hak asasi manusia, ya. Bahwa tadi yang meringankan terdakwa. Dalam hukum Islam terdapat juga konsep yang menghargai terdakwa tadi. Misalnya konsepnya adalah lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Coba ulangi, lebih baik bersalah, ya. Itu dia konsepnya, bahwa dalam pidana dan juga dalam hukum Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, ya. Baik, selanjutnya sinkronisasi lokus dan tempus. Dalam praktik hukum pidana, lokus dan tempus delicti tidak dapat dipisahkan karena keduanya menjadi dasar untuk menentukan yang pertama yurisdiksi pengadilan, yang kedua hukum mana yang akan berlaku, dan yang ketiga alat bukti dan saksi mana yang relevan. Ini 3 ini harus digarisbawahi. Jadi lokus dan tempus ini untuk menentukan yurisdiksi mana yang digunakan, yurisdiksi pengadilan mana, ya. Yang kedua adalah hukum mana yang berlaku, dan yang ketiga untuk alat bukti dan saksi yang relevan. Oke, selanjutnya untuk memahami lebih mudahnya pernyataan-pernyataan saya tadi atau materi saya, kita melihat langsung contoh kasusnya. Yang pertama contoh kasus dari lokus delicti. Misalnya A melakukan tindak pidana di Aceh, khususnya misalnya kota Banda Aceh, maka lokus deliktinya adalah di kota Banda Aceh. Maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri Banda Aceh. Nah, itu dia, paham ya? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke tempus. Tempus delicti. Misalnya A mencuri pada tahun 2015, lalu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperbaharui pada 2023. Maka yang digunakan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi A, pasal 1 ayat 2 KUHP. Nah, ya. Paham nih? Bahwa ketika dia mencuri itu pada tahun 2015, lalu diperbarui kan undang-undang yang baru. Nah, setelah undang-undang, maka yang digunakan adalah ketentuan yang paling menguntungkan A, bagi A. Misalnya pencurian itu tahun 2015 hukumannya 2 tahun, dan pada tahun 2023 hukumannya adalah 8 tahun, maka hukuman yang digunakan 2015 karena lebih menguntungkan terdakwa. Paham ya? Mudah ya? Oke. Nah, penutup, pemahaman lokus dan tempus delicti menjadi dasar dalam menegakkan keadilan pidana. Tanpa kepastian mengenai hukum dan tempat terjadinya tindak pidana, proses penegakan hukum akan menjadi tidak sah secara hukum. Ya, itu dia kesimpulan dari berlakunya hukum pidana. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, mahasiswa saya semuanya. Mungkin dari pemaparan saya tadi ini
Ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Pak, apakah kalau kejahatan dilakukan di luar negeri, tapi pelakunya warga negara Indonesia, apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Saya coba menjawab apa yang ditanyakan oleh saudara. Ya, bahwa hukum pidana Indonesia tetap bisa berlaku berdasarkan azas namanya nasional aktif ya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana luar negeri dapat dikenakan hukum pidana Indonesia ya, terutama jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat yang dilakukan. Jadi dasarnya adalah azas nasional aktif ya. Apalagi perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang di luar itu merupakan perbuatan pidana juga di negara tersebut. Nah, itu dia ya, bahwa dasar yang pertama itu adalah pada azas nasional aktif. Yang kedua terdapat dalam pasal 5 KUHP yang menyatakan bahwa apalagi perbuatan pidana tersebut ya, intinya perbuatan tersebut itu merupakan tindak pidana di negara yang tempat dia tinggal tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya selanjutnya. Saya kasih buka satu sesi pertanyaan lagi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diajeng Cinta. Saya ingin bertanya, kalau undang-undangnya berubah setelah pelaku melakukan kejahatan, undang-undang mana yang dipakai, Pak? Undang-undang yang lama atau yang baru? Ya, saya coba menjawab pertanyaannya ya, bahwa dalam hal ini berlaku azas leg meteor, yaitu aturan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP ya, yang menyatakan bahwa jika terdapat perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika ada perubahan undang-undang ketika dilakukan perbuatan pidana tersebut, maka ketentuan pidana yang digunakan adalah ketentuan pidana yang paling menguntungkan terdakwa ya. Itu saya bilang tadi, bahwa itu adalah menjunjung tinggi konsep paham baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum nasional Indonesia. Baik, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita hari ini, saya absen dulu satu-satu ya untuk melihat kehadirannya. Yang pertama Sahlan, Bobby, Deudin, Rizky, oke, Adam. Baik, setelah absen ini saya nengok hanya berapa orang saja yang nggak hadir ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan saya pada saat saya berbicara atau pada saat saya memberikan materi. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah hukum pidana yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah hukum pidana pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdul Tama. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Dikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi L2 Dikti 13 wilayah Aceh, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Dan tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Abdul Tama, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.